Sebuah peluncuran tunggal, Boris, dan tidak akan ada Inggris lagi. Pernyataan Kiselyov ini mengikuti pola yang telah berkembang di media pemerintah Rusia dalam beberapa hari terakhir dan juga mengancam Inggris dengan serangan nuklir. Berdasarkan premis palsu bahwa Boris Johnson telah mengancam untuk melakukan serangan nuklir di Rusia tanpa berkonsultasi dengan NATO, Rusia ternyata telah meningkatkan ancaman nuklirnya di beberapa hari terakhir ini, dengan menggunakan pasukan-pasukan khusus, apalagi setelah pasukannya yang ada di wilayah Ukraina ini mengalami hambatan pada serangannya. Televisi pemerintahan Rusia awal pekan ini juga menyiarkan segmen yang mensimulasikan bagaimana Putin dapat meluncurkan serangan nuklir 3 arah di London, Paris, dan juga Berlin tanpa meninggalkan seorang pun menyintas. Pembawa acara di sebuah programnya Rusia juga mengatakan bahwa 3 ibu kota dapat terkena serangan dalam waktu 200 detik setelah rudal nuklirnya Rusia ini diluncurkan. Halo assalamualaikum, welcome back, balik lagi sama aku Dia and welcome to Kamar 13. Oke, setelah beberapa yang lalu aku sudah pernah membahas banyak sekali video-video yang menjelaskan tentang konflik yang terjadi antara Ukraina dan juga Rusia. Lalu kira-kira bagaimana perkembangan konflik yang terjadi antara kedua negara ini? Mungkin kalau kalian berpikir bahwa konflik ini mungkin udah selesai karena udah nggak pernah banyak lagi berita-berita update yang ada di media sosial ataupun juga televisi tentang kedua negara ini, Kalian jangan salah paham bahwa konflik yang terjadi antara Ukraina dan juga Rusia hingga detik ini masih belum selesai. Seperti yang sudah dikatakan oleh Rusia yang diwakili oleh Presiden Vladimir Putin, bahwa negara-negara yang ikut campur ataupun juga membela Ukraina dalam konfliknya ini akan berhadapan langsung dengan Rusia. Rusia memang nggak pernah main-main dalam perkataannya, seperti halnya Inggris yang memang ikut campur dalam konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Baru-baru ini ada media Rusia yang telah mensimulasikan serangan nuklir bawah laut dan akan menghancurkan Inggris dengan tsunami buatan menggunakan radioaktif raksasa. So, sebelum kita membahas tentang hal ini, aku mau ingatkan lagi untuk kalian, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian, biar aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. And welcome to my room. Ternyata simulasi serangan nuklir bawah lautnya Rusia untuk Inggris ini bukan hanya ditayangkan di beberapa media-media cetaknya Rusia. Televisi pemerintahan Rusia pun juga ikut menayangkan tentang simulasi ini, Media pemerintahan Rusia ini telah menyerukan sebuah serangan terhadap Inggris dengan menggunakan senjata nuklir bawah laut. Simulasi serangan tersebut memperlihatkan sebuah gelombang tsunami karena adanya ledakan senjata radioaktif dan bisa menenggelamkan Inggris ke dasar laut. Dmitry Kiselyov yang sering disebut sebagai corong bagi Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin pada acara sebuah minggu malam kemarin mengklaim bahwa drone Poseidon memiliki kapasitas hulu ledak hingga 100 megaton. So, ini merupakan kekuatan beribu-ribu kali lipat dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Dari bom yang akan diledakkan ini, ternyata bisa meledakkan dan juga membuat gelombang tinggi hampir 500 meter. So, kalau misalkan tingginya ini bisa mencapai 500 meter, pastinya bisa menghancurkan dan mencapai sebuah titik tertinggi yang ada di Inggris, yaitu Scafell Pike. Nah, kalau kita ngomongin tentang Inggris, berbicara soal latar belakang grafiknya Inggris, telah menunjukkan bahwa negara yang satu ini sudah dihapus dari peta dunia. Kiselyov menambahkan bahwa gelombang tersebut juga akan membawa radiasi dosis tinggi dan bisa mengubah apapun yang tersisa menjadi gurun radioaktif. So, kalau memang hal ini akan terjadi, pasti Inggris pun tidak bisa digunakan untuk suatu hal apapun, apalagi untuk kehidupan. Kiselyov juga mengancam Inggris dengan serangan Sarmat II, yaitu rudal nuklir terbarunya Rusia yang sudah diuji oleh Putin 2 minggu yang lalu. Dan hal ini Putin juga mengklaim bahwa bisa menghancurkan negara itu sepenuhnya, yaitu Inggris hanya dengan 1 kali hantaman. Dalam hal ini sendiri, ternyata pihak dari Rusia juga mengatakan bahwa pulaunya Inggris ini sangat kecil. Jadi dengan menggunakan 1 rudal Sarmat, ini cukup untuk menenggelamkannya dan selamanya.
Ngeri sih kalau memang hal ini bisa terjadi, karena ancaman Rusia ini nggak pernah sekedar omongan aja. Bahkan pihak Rusia pun itu juga mengatakan bahwa rudal sarmatnya mereka mampu untuk menghancurkan seukuran Texas, sebuah peluncuran tunggal, Boris, dan tidak akan ada Inggris lagi. Pernyataan Kiselyov ini mengikuti pola yang telah berkembang di media pemerintah Rusia dalam beberapa hari terakhir dan juga mengancam Inggris dengan serangan nuklir. Berdasarkan premis palsu bahwa Boris Johnson telah mengancam untuk melakukan serangan nuklir di Rusia tanpa berkonsultasi dengan NATO, Rusia ternyata telah meningkatkan ancaman nuklirnya di beberapa hari terakhir ini, dengan menggunakan pasukan-pasukan khusus, apalagi setelah pasukannya yang ada di wilayah Ukraina ini mengalami hambatan pada serangannya. Televisi pemerintahan Rusia awal pekan ini juga menyiarkan segmen yang mensimulasikan bagaimana Putin dapat meluncurkan serangan nuklir 3 arah di London, Paris, dan juga Berlin tanpa meninggalkan seorang pun menyintas. Pembawa acara di sebuah programnya Rusia juga mengatakan bahwa 3 ibu kota dapat terkena serangan dalam waktu 200 detik setelah rudal nuklirnya Rusia ini diluncurkan. Gak hanya sampai di situ, ternyata Rusia juga melancarkan operasi militer ke Ukraina pada 24 Februari tahun 2002 kemarin. Jadi setelah lebih dari sebulan pertempuran berkobar, ternyata Rusia ini mengalihkan fokusnya untuk konflik di Ukraina Timur dengan mengepung sejumlah kota di wilayah Donbas. So, kalau memang Pak Putin nanti ini bisa menenggelamkan Inggris, apakah yang akan terjadi? Karena berbicara soal perseteruan ataupun juga konflik yang terjadi antara Ukraina dan juga Rusia, kalian pasti udah tahu mengenai pertemuan G20 yang akan diadakan di Indonesia. Ternyata beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo sudah memastikan bahwa Presiden Vladimir Putin akan datang ke Indonesia, terutama dalam acara G20 yang akan diadakan di Bali. Dan dalam hal ini sendiri, Presiden Joko Widodo juga sudah mengatakan, serta meyakinkan bahwa Indonesia bisa menyelesaikan konflik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. So, kira-kira apakah Indonesia terlebih dulu bisa menyelesaikan konflik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina, atau Rusia sudah terbakar amarah untuk menghancurkan Inggris melalui radioaktifnya? So, see you next video. Bye!